Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Sama-sama katakan amin. Sekali lagi ya saudaraku. Pandang kiri kanan. Ya, pandang sudah kasih tahu. Kamu lebih langsing hari ini. Ya silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, loh kan kita itu gini toh, kalau kita ini diberi kata-kata gitu kan seneng gitu. Coba kalau sudah katakan, wow, gendut nian kau, gitu marah kan gitu. Jadi kalau kita katakan lebih langsing kan minimal ada pengharapan. Haleluya. Saya sudah 1 tahun lebih tidak ke sini. Saya melihat hari ini wajah-wajah yang luar biasa. Wajah-wajah yang diberkati dan wajah-wajah orang hebat. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan ya. Saya jadi grogi. Jujur kaki saya bergetar melihat orang-orang gitu kan. Saya kalau kesini saya senang saudara. Umpama saya kesini sama abang saya senang sekali. Jadi saya kelihatan lebih kurus gitu. Tapi kalau saya di sana dengan abang Marpaung sama abang Siregar saya pikir aduh saya bilang gitu. Parah nian saya bilang gitu. Tapi kalau di sana gitu, jadi saya ada penghiburan bang gitu ya. Senang sekali ya. Pertahankan seperti itu. Ayo boleh dikeluarkan. Ya oke kita mulai Bapak Ibu ya. Oke. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu hari ini kita di dalam tahun integritas. Saya sudah bahas ini berulang-ulang kali. Tapi hari ini saya ingin mendapatkan saudara lihat itu kan the year of integrity atau tahun integritas. Saudara perhatikan bentuknya seperti apa itu. Saya amati renungkan, itu seperti stempel. Jadi stempel itu adalah tanda pengesahan. Jadi tahun 2021 adalah pengesahan saudara menjadi orang-orang yang berintegritas. Jadi sah. Jadi jalan-jalannya pun sudah ditunjukkan seperti apa yang diperlihatkan dalam ayat yang ada di sana saudara. Nanti kita akan bahas, ayatnya tetap sama. Tapi ayat ini begitu mengandung pengertian yang begitu dalam. Setiap kali saya merenungkan selalu ada sesuatu aja yang baru. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka Tuhan begini, ya diklik. Ya, lihat. Mazmur 90 ayat 12 mengajarkan gini, ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Perhatikan, kita suruh menghitung hari artinya selama kita masih ada umur, selama kita masih bernafas, Tuhan inginkan kita ini harus memiliki hikmat. Bijaksana berbicara tentang hikmat. Ayo kita saudaraku, hidup ini singkat loh. Alkitab berbicara berapa? Ayat itu sebelumnya akan berbicara gini. Masa umur kita berapa? 70. Rata-rata orang 70, walaupun ada yang lebih ada. Tapi tidak begitu banyak. Rata-rata 70. Dalam 1 minggu berapa hari? 7. Jadi kalau umur kita 0 sampai 10 tahun itu hari Senin. Saudara. Karena orang itu kalau ditanya umurmu berapa? Susah jawabnya. Ya kan? Kalau orang ngomong umurmu berapa? Dia orang ngomong begini. 30. Kok seperti 50 ya? Gitu. Jadi gak enak gitu. Jadi sekarang saya kasih rumusan supaya jawabnya enak nanti. Jadi kalau 0 sampai 10 itu hari Senin. Terus kemudian 11 sampai 20 Selasa. Ya. 21 sampai 30 Rebu. Terus kemudian 31 sampai 40 Kamis. Terus kemudian 41 sampai 50 Jumat. Kemudian 51 sampai 60 Sabtu. Terus kemudian 61 sampai 70
minggu. Jadi kalau saya ditanya umurku hari ini umurnya berapa? Saya ngomong Sabtu siang. Ya kan? Sabtu siang. Jam berapa? Jam 12. Artinya 55 tahun. Ya kan? Jadi kan nggak enak gitu. Nah sekarang coba pikirkan, kalau umur kita seperti saya, umurku sudah Sabtu siang, tinggal nunggu minggu, artinya tinggal 1 hari. Waduh, mengerikan saudara. Kalau kita tidak bisa menghitung hari kita dengan bijaksana, kalau kita tidak bisa menghitung hikmat, tidak bisa menggunakan waktu-waktu itu dengan baik, sungguh kita itu menyedihkan. Karena saudaraku, kita itu hanya memiliki kesempatan yang terbatas. Waktu yang kemarin sudah nggak bisa diulang. Waktu yang akan datang belum tentu milik kita. Yang milik kita adalah hari ini. Makanya gunakan hari ini sungguh-sungguh untuk menyenangkan Tuhan. Katakan amin. Saudaraku, yuk balikan Bapak, lihat Bapak itu. Saudara dan saya hari-hari ini dinyatakan kenyataan yang sederhana. Ya. Ini namanya termogan ini kan rasanya nggak asing walaupun sekarang sudah ada yang lebih digital tinggal gini. Kalau dulu kan pasti pakai ini, perhatikan saudara. Alat pengukur ini seperti wajib digunakan untuk orang yang masuk dalam satu ruangan. Ya. Saudaraku, ketika kita ini memiliki suhu 36, masih dinyatakan hijau. 37 sudah mulai berhati-hati. Kalau 39 kita tidak boleh masuk. Walaupun kita ini penampilannya waduh mungkin keren. Ya kan? Ya gantengnya ya lebih dari bintang Korea lah gitu ya. Ya ukurannya saya gitu. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Penampilan bagus. Mungkin kita punya duit banyak. Kita punya jaringan, kita punya jabatan. Kalau panas kita 39, kita tidak boleh masuk. Karena kita sudah tercemar oleh keadaan itu. Waduh Bapak panas ini berarti berbahaya. Gak boleh masuk, pasti dilarang. Jadi saudaraku yang termometer itu untuk ukuran. Lah hidup ini juga diukurkan. Ya diklik lagi. Perhatikan. Kitab Wahyu pasal yang ke-22 11 kata, barang siapa berbuat jahat, biarlah dia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah dia terus cemar. Jadi saya katakan ketika saudara benar, hidup dengan benar, Anda bisa masuk. Kalau Anda sampai cemar, Anda nggak bisa masuk. Ini yang saya katakan hari-hari ini, saudara sedang diuji untuk berjalan di dalam integritas. Ya kan? Lanjutkan. Tahun 2020 bulan September sampai tahun 2021 juga bulan September tanggal 26. Kalender Ibrani berkata tahun ini adalah tahun Pai Alep. Pai bicara tentang mulut dan Alep itu bicara tentang satu. Orang-orang Ibrani berkata bahwa tahun ini adalah tahun Tuhan mengajar. Nah kita tahu mengajar itu menggunakan apa? Menggunakan mulut. Tahun ini tahun Tuhan berbicara. Tuhan banyak berbicara kepada umatnya, kepada kita semua yang percaya katakan amin. Ya kan? Tuhan berbicara. Nah kalau seorang guru Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sedang mengajar, saya tanya, muridnya boleh ngomong enggak? Enggak boleh. Makanya saudara disuruh pakai masker hari-hari ini. Tahu kan?
Belajarnya sederhana. Kenapa Bapak Ibu suruh pakai masker? Supaya jangan banyak ngomong, banyak mendengar. Gitu. Nah, bapak-bapaknya ngomong, makanya jangan cerewet ibu. Gitu. Bukan begitu maksudnya. Ini maksudnya jangan banyak ngomong itu, banyaklah saudara berdiam diri di depan Tuhan. Jangan sampai ngomong, bener kan kata Pak Pendeta, kamu tuh jangan cerewet-cerewet. Gitu. Ya. Makanya suruh pakai masker. Gitu. Bukan. Maksudnya Tuhan sedang berbicara, kita suruh banyak mendengar. Nah, ayo kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya, murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Saudara, tentu kita ingin mendapatkan berkat yang dari Tuhan. Mendapatkan keadilan. Sesuatu yang menyelamatkan kita, kita pasti ingin itu. Tapi jalan yang ditunjukkan itu sangat jelas. Dikatakan pertama, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Ya. Dikatakan orang yang bersih tangannya. Kita ini diajar dengan keadaan loh saudara. Ikut saya tanya kepada saudara. Dulu sebelum pandemi, berapa kali Bapak Ibu cuci tangan setiap hari? Jangankan cuci tangan, makan aja lupa cuci tangan. Tapi hari ini saya tanya, rasanya tangan ini kemana-mana sudah bawa ini, sudah bawa apa, sudah semuanya rasanya deterjen, sabun apa saja itu. Cuci tangan setiap hari. Ya. Kita ini hari ini diminta berubah. Saya mau tanya. Dulu waktu sebelum pandemi Bapak Ibu buka pintu gimana? Ditarik toh? Sekarang gimana? Udah didorong kayak kaki gitu. Macam-macam. Sudah. Tapi kalau kita ini gak berubah, kita fatal. Maka berubah itu sulit. Tidak berubah itu fatal. Ayo ngomong, berubah itu sulit, tidak berubah fatal. 1, 2, 3. Iya, puji Tuhan. Kita nggak berubah fatal. Hari ini kan kita sudah kebiasaannya berubah. Orang katakan new normal bukan normal. Bukan kembali seperti dulu. Ini sesuatu yang baru harus kita lakukan dengan cara yang baru. Semuanya dengan cara yang baru. Nah, ibadah, untung kita ini masih hanya dites suhu ya. Coba dites berat badan, ngeri bang kita bang. Ya kan? Untung suhu kita dites. Nah bayangin. Makanya untuk berintegritas dikasih ayat yang jelas ini, ayo keluarkan klik lagi, perhatikan. Integritas itu bukan jalan pintas. Gak bisa orang berintegritas kemudian instan, gak bisa Pak. Melalui proses, mulai perubahan, hidup ini berubah, ada perubahan, dengar baik-baik. Dalam dunia ini tidak ada yang langgeng kecuali perubahan. Potong rambut berubah. Apalagi, ayo. Semua berubah toh. Apa saja berubah. Gak ada yang gak berubah. Makanya yang langgeng berubah. Kalau kita tidak berubah, maka kita akan menjadi ketinggalan. Ya. Dan bukan jalan mayoritas. Artinya tidak semua orang mau berintegritas. Gak gampang. Dan seharusnya integritas itu menjadi jalan kompas dalam kehidupan kita. Ayo kita lanjutkan. Ya. Perhatikan, siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus? Nah, artinya hidup ini dalam satu perjalanan. Kita jalan toh. Jalan ke gunung Tuhan.
Tuhan, tempat kudusnya. Siapa yang boleh berdiri artinya siapa yang bisa berdiri dia bersama dengan Tuhan. Ya. Bukan jalan pintas itu. Dan tidak semua orang mau berdiri di hadapan Tuhan dan itu merupakan jalan yang harus kita tuju. Maka dikatakan orang yang bersih tangannya itu berbicara apa? Benahi perbuatan kita. Ini waktunya kita membenahi perbuatan kita. Ya, kita mulai mengintrospeksi Pak, Ibu, bagaimanakah selama ini kita berbuat. Ya. Supaya orang bisa mengenal Tuhan oleh karena hidup saudara. Karena saudara merupakan Injil yang ternyatakan, yang dilihat oleh orang. Ketika kita berbuat yang menyenangkan Tuhan, orang lain akan tahu, wow ini perlu saatnya. Ya. Jadi perbuatan yang bagaimana? Lanjutkan. Ya. Apa yang kita rasakan itu harus sama dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan dan apa yang kita lakukan. Jadi orang berintegritas itu utuh. Tidak boleh dipisah-pisahkan. Lanjutkan. Ya. Integritas berasal dari kata bahasa Latin integer, ya, yang artinya mutu atau keadaan yang utuh. Jadi mulut kita berbicara, pikiran kita berpikir, perbuatan kita itu semua harus sepadan. Satu warna. Tidak boleh berbeda apa yang dipikirkan dengan apa yang kita jalankan. Nah, kalau saudara mau distempel sah kamu menjadi anak Tuhan yang bisa berdiri di atas gunung Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ya lanjutkan Kak Bawa. Ya. Sehingga tidak ada yang perlu kita tutupi. Semua tampil apa adanya. Seperti saya hari ini ya, tampil apa adanya. Mungkin sudah akan masih ngomong, saya lihat foto-foto Bapak dulu rambutnya putih, sekarang kok hitam. Tampil adanya itu bukan masalah yang itu. Bukan masalah yang nampak, kalau itu yang nampak kan mengeri. Bukan, kita yang gini saudaraku. Yang apa yang ada dalam diri saudara ini. Ya. Sebab memang saudaraku, perubahan yang terbaik itu ada yang dalam hatinya ini. Jadi kita kalau tampil apa adanya, ya saya tulis bukan ada apanya. Apa adanya seperti kita lihat, jadi orang Kristen, jadi orang percaya, ya seperti inilah. Ya, di mimbar sama, di bawah sama, gitu kan. Makanya itu kan, di mimbar, waduh saudara gitu, ngomongnya gini, betul. Sayang istri, sampai di rumah, istrinya salah sendiri, sini kamu tuh salah. Wah, jangan, gak boleh, harus beda, harus sama. Tidak boleh sama, jadi berbicara sesuai dengan keadaan yang akan adanya. Selanjutnya, makanya saatnya sekarang ini, berbenah diri, bukan membela diri. Banyak orang itu membela diri. Loh aku memang tampil seperti ini. Aku ini, yang seperti apa? Ya seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Dalam masa pandemi itu bukan hal yang gampang Bapak Ibu. Tapi saudara harus berpikir yang baik. Ada satu makna yang terbaik. Orang katakan, wah saudara, ya istilahnya kan gitu kan. Anak-anak pada ya homeschooling gitu kan. Belajar di rumah. Bapak-bapak juga kalau sudah tidak boleh keluar, kerja di rumah. Home working itu. Ibu-ibunya home pimpa. Enggak kan. Ya maka semua yang mengerjakan seperti itu. Saya menilai kadang, mungkin orang katakan bingung. Saya masa pandemi katakan, saya jujur, masa pandemi ada yang menyenangkan bagi saya walaupun ada hal yang mungkin di luar pikiran saya menyusahkan. Salah satu contohnya masa pandemi begitu
tidak boleh keluar, jadwal tahun 2020 bulan April sampai bulan Desember semua di cancel. Ya kan? Padahal bookingan tiket sudah banyak. Gitu kan. Gak bisa lagi kan? Waduh, saya bilang itu gimana itu rencana kesini kesana, gak bisa lagi. Itu hal yang mungkin bikin kita susah. Tapi yang bikin senang, saya bisa berkumpul dengan anak saya yang paling lama selama 8 tahun terakhir. 8 tahun terakhir itu saya kalau ketemu anak saya paling 2 bulan. Paling lama 3 bulan. Ini sudah 1 tahun, sejak bulan 5 sampai bulan 5 ini saya bisa berkumpul bersenda gurau dengan anak saya selama 1 tahun. Tidak pernah. 8 tahun terakhir saya tidak pernah bertemu dengan anak saya paling lama. Inilah waktu yang paling lama saya bisa bertemu dengan anak saya. Walaupun kadang-kadang melelahkan dalam kehidupan ini. Maka saudaraku, ketika kita menghadapi kenyataan, kita harus berpikir bahwa Tuhan itu baik. Ya kan? Sebab apa? Orang yang bisa hidup dengan tentram di saat kita bisa menghadapi realita kehidupan hari ini. Kalau kita bisa menghadapi, wow, mantap. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya sekali lagi Bapak Ibu, dilanjutkan, perhatikan, ya terus, ya perhatikan. Kita biasa ini mempunyai tulisan perikopnya apa? Bertobat lebih baik daripada persembahan kurban. Jadi ini waktunya kita ini berbenah diri untuk bertobat. Jangan mengeluh karena keadaan, katanya kitab di dalam kitab Ratapan, mengeluhlah dengan dosa yang ada dalam diri kita. Jangan mengeluh keadaan. Orang kan selama ini mengeluh keadaan, aduh seperti ini, sulit dan sebagainya. Makanya kita bertobat. Basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Berhentilah berbuat jahat. Kalau saya dan saudara ingin menjadi insan yang berintegritas, maka saudara dan saya harus bertobat. Ya, kita harus bertobat. Kapan? Setiap waktu. Karena kita harus sadar hidup kita ini memang sudah terlahir dari dosa keturunan. Maka kecenderungannya kita ini selalu berbuat dosa. Manusia memiliki kecenderungan loh untuk melakukan yang salah. Kalau saudara tidak berpatokan pada firman, tidak mengikuti arahnya firman, percayalah, saudara akan lepas. Kitab Amos berbicara seperti tali sifat. Tali sifat adalah tali yang tegak lurus, itulah yang harus kita ikuti. Maka Bapak Ibu, bertobat hari-hari ini. Saya juga harus banyak bertobat. Setiap hari saya mengoreksi. Seperti Daud katakan, Tuhan selidiki hatiku. Arahkan Tuhan, apakah jalan-jalanku serong. Tuntun aku ke jalan yang kekal. Minta diselidiki kita hati kita. Selidiki ini. Supaya kita tahu bahwa supaya kita ini dapat yang namanya pengesahan sebagai orang yang berintegritas. Lanjutkan. Ya, dikatakan gini. Siapakah yang boleh naik ke tempat? Orang yang bersih tangannya kemudian murni hatinya. Murni hati ini berapa? Tadi pertama adalah benahi perbuatan. Yang kedua, saudaraku, atur perasaan kita. Murni hatinya ini berbicara tentang perasaan. Pak, Ibu, kalau perasaan saudara tidak bisa diatur, hidup ini seperti drama. Seperti sandiwara. Kita pakai saat ini kan apa? Waduh, saatnya ini kita pakai topeng, nanti topengnya dilepas. Seperti drama. Kalau perasaan saudara tidak diatur dengan baik, keadaan waduh gitu kan. Seperti drama. Dulu kan pernah saya katakan, kan saya pernah cerita mungkin di tempat ini.
Saya datang ke rumah jemaat. Waduh, pas tidak sengaja. Kok rasanya pengen mampir. Saya mampir. Pas mau mampir depan pintu rumahnya di dalam orang teriak-teriak gitu. Begitu ketok ketemu atau dilihat langsung. Ada Pak Pendeta. Sudah. Ada Pak Pendeta. Mereka langsung berkemas-kemas, rapi sekali. Apa Pendeta? Dari mana? Kok gak kabar-kabar mau datang? Gitu. Enggak, saya dari pas lewat kok pengen mampir. Ternyata di situ ada perang Palestina. Ya kan? Saudaraku, nah begitu selesai begitu, saya hanya mikir, nanti kita pergi, apakah mereka katakan, Pak Pendeta sudah pergi, mari kita mulai perang lagi. Bisa gitu? Pak Ibu, kalau perasaan kita nggak di-manage, kita bisa main ini. Ketemu orang gini kita pakai topeng begini. Ketemu orang ini kita pakai topeng begini. Kita bermain dengan topeng. Makanya kalau lagu zaman dulu kan, dunia ini panggung sandiwara. Kita nggak bisa lagi main drama sekarang. Gak ada yang tertutup loh. Ini integritas, dipertaruhkan. Makanya kita perlu yang namanya perasaan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ayo lanjutkan, lihat ayat ini. Makanya saudaraku, saudara harus bisa memilih hidup ini. Sebab itu Galatia, Galatia pasal 5. Ya, pasal 5, ya pasal 5 itu ya. Maksudku ialah hiduplah oleh roh. Maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Daging sama roh itu katakan, sebab keinginan daging apa? Berlawanan dengan keinginan roh. Ya kan? Keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga setiap kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Maka saudara mau menundukkan hidupmu dengan roh atau dengan daging. Kalau saudara dengan roh, ini, ya lanjutkan. Saya ada ketemu gambar yang lucu. Ini saudara. Kalau ini berlawanan kira-kira saudara, satu enggak genjot ke kiri, satu genjot ke kanan. Kapan sampainya? Enggak sampai-sampai saudara, sakit, capek. Ini saudaraku. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Makanya hari ini, lanjutkan saudaraku yang dikasih Tuhan. Sebab itu kukatakan, kutegaskan kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Saudara sudah percaya Tuhan Yesus, maka saudara harus bisa membenahi perbuatannya, membenahi perasaannya, kan? Dengan pikir hal sia-sia dan pengertian yang gelap dari hidup persekutuan dengan Allah karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan mereka dengan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul. Perhatikan. Sehingga mereka menyerahkan dirinya kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Jadi ketika saudara membaca firman, terus membaca firman, itu yang membuat hati kita tidak tumpul. Ini sudah bulan kelima Pak Ibu. Kalau saya mau tanya kepada saudara, ya ini kalau kita mau tanya, bulan yang kelima ini artinya berapa persen dari 1 tahun ya? 40 ya? 40%. Kira-kira saudara sudah baca belum 40% Alkitab? Sudah? Jangan dijawab. Hanya Tuhan yang tahu. Saudara, ayo kejar. Baca firman. Ya. Saya kan pernah cerita, di Bangka dulu waktu perintisan ada orang tua sampai hari ini masih hidup. Sekarang umurnya sudah 90 tahun. Ya, 90 tahun. Waktu saya katakan, ayo baca firman. Dia ngomong, Pak Pendeta, saya nggak bisa baca. Terus saya
ambil alternatif gini, kalau nggak bisa baca, ibu suruh cucunya baca, ibu yang dengar. Enggak, aku pengen baca. Akhirnya dia minta dibelikan Alkitab. Kemudian saya lihat, coba saya lihat di kantor ada Alkitab pernikahan. Saya kasih itu Alkitab pernikahan sama dia. Wah, dia mulai terus minta doa. Ini kan lucu, harusnya kan dia belajar ke guru kan untuk membaca. Dia ngomong, saya hanya doa, minta Roh Kudus untuk supaya saya bisa baca. 3 bulan kemudian dia laporan saya, Pak Pendeta saya sudah bisa baca. Belajar dari mana? Dia katakan, saya dengar, ada dia beli Alkitab bersuara. Dia didengar Alkitab bersuara, dia tentukan, kalau ini ngomong ini diperhatikan, 3 bulan dia bisa baca. Sampai hari ini bisa baca. Tapi kalau suruh nulis, dia nggak bisa nulis. Karena dia mintanya hanya bisa baca. Tapi suruhnya nggak bisa nulis. Karena memang dari dulu waktu dari kecil ini orang tua nggak ke sekolah. Itu hebat Tuhan. Makanya ingat, keterbatasan kita ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, maka Tuhan akan memampukan kita bisa melakukan perkara yang ajaib dan benar. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Lanjutkan, perhatikan, Pengkhotbah pasal 12. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi orang bodoh ke kiri. Makanya saudaraku, hitung hari, belajar berhikmat. Kapan? Ketika saudara bertobat. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari hikmat. Sederhana. Jadi hari ini kalau saudara ingin berintegritas, ya perbaiki perbuatan kita, perbaiki ya perasaan. Selanjutnya, ya perhatikan, ya dilanjutkan, perhatikan. Orang yang tidak menyerahkan diri kepada penipuan. Ini berbicara apa? Pikiran. Pak, menipu itu diawali dari mana? Pikiran. Nah, maka supaya pikiran kita bersih, supaya pikiran ini katakan, Alkitab kan katakan kan, semua yang baik, semua yang benar, semua yang patut dipuji, pikirkan semua itu, jangan mikirkan yang lainnya. Ya, pikirkan, makanya pikiran harus dibenahi. Supaya kita memikir positif. Ya, jangan sampai kadang-kadang orang itu kan hari ini makanya kan saudaraku yang dikasih Tuhan, zaman dulu kan kita kalau tidak pakai masker, maaf ya, kalau nggak pakai masker kita lewat orang senyum, orang tidak senyum kita tahu, wah saya lewat, orang itu tidak senyum. Tapi sekarang pakai masker, tahu nggak orang senyum sama tidak? Nggak tahu kita. Saudara, jadi jangan mereka orang dia benci sama saya. Sekarang enggak ada. Kalau dulu kan, jutek dia mulutnya. Sekarang ditutup. Ya, dulu orang ngomong, orang tanya, waduh ibu, lipstiknya bagus sekali, beli di mana? Sekarang enggak ada orang lihat lipstik kita. Nah, ya kan? Ayo gimana sekarang? Ayo sekarang, ayo ini kan dulu kan itu. Gak ada sekarang, orang kan dulu kan waduh sampai listriknya ada gitu kan. Ada yang listriknya merah, ada yang pink, ada yang biru seperti bibir kena pintu jontor begitu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, ayo hidup ini sekali lagi. Benahi pikiran kita yang baik. Ya. Jangan tidak baik, benahi supaya kita memikir yang baik. Ayo lanjutkan. Perhatikan, saudaraku yang katakan. Hendaklah kamu, Filipi 2:5. Hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Maka saudaraku, pikiran dan perasaan ini dan hati kita ini kita serahkan kepada Tuhan.
minta diganti supaya pikiran kita baik. Ya. Ini ada pernyataan yang sering kita dengar, teruskan. Ya kan? Ini bagus. Dari pikiran timbul perkataan. Dari perkataan timbul perbuatan. Dari perbuatan menjadi kebiasaan. Dari kebiasaan menjadi karakter. Dari karakter inilah yang membuat nasib kita. Makanya hari ini ketika pikiran Kristus ada di dalam hidupmu, maka yang keluar dari hidupmu adalah perkataan-perkataan Kristus. Ya kan? Kalau dulu, kadang-kadang saya kan kadang-kadang mikir ya, kenapa ya kalau orang marah itu yang keluar kok binatang? Kok enggak ada begitu marah, dasar semangka kamu. Kok enggak ada gitu ya. Saya juga bingung kenapa ya gitu. Ya udahlah gitu. Maka saudaraku, dari perkataan menjadi perbuatan. Dari perbuatan ini menjadi kebiasaan dan kebiasaan karakter-karakter yang membuat nasib kita. Maka saudaraku hari ini kalau saudara mau berubah, ya lanjutkan, ingat baik-baik di sini. Kadang-kadang ada sesuatu hal yang tidak masuk akal tapi yang perlu masuk hati. Karena apa? Kalau kamu ditampar pipi kiri berilah pipi kanan itu kan tidak masuk akal. Tapi harus masuk hati dulu. Sebab apa yang dipikirkan Tuhan berbeda. Dengan pengharapan tidak mengecewakan sebab kasih Allah telah dicurahkan dalam diri kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita, Bapak Ibu. Maka hati ini perlu dirubah. Nah, cara merubah hati kadang-kadang begini, lanjutkan. Ini mengerikan. Manusia itu hanya bisa berubah kalau hatinya terluka. Atau pikirannya terbuka. Hati terluka atau pikirannya terbuka gitu. Makanya kalau kadang-kadang hati kita tersakiti, saudara berdiam diri kepada Tuhan. Duduk. Kan Tuhan sudah ajarkan hari ini, suruh pakai masker. Jangan banyak ngomong, tapi banyak dengar apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan mau ngampuni, ampuni saja. Pak sakit, ya sakitnya di sini, ya betul. Tetapi lebih sakit ketika saudara tidak mengampuni. Sebab orang yang mengampuni hatinya tuh berbesar hati Bapak Ibu. Karena apa? Memikirkan yang baik. Saudara nggak mengampuni, saudara marah sama orang. Sementara yang saudara marahi tidur nyenyak, saudara nggak bisa tidur. Kan salah. Ya makanya ketika saudara manusia hanya berubah bila hatinya terluka atau pikirannya terbuka. Ayo lanjutkan, lihat. Anda kenalkan ini wajahnya Jack Ma. Bayangkan, saya lihat sejarahnya itu luar biasa. Ya. 3 kali gagal tes masuk SD, masuk SMP. SD, SMP aja bisa gagal. Anda dapat bayangkan. Ini orang bengak sekali kali. Ya kan? Masuk universitas gagal. 30 kali melamar pekerjaan ditolak. 24 orang melamar di KFC, 23 diterima. 1 orang enggak diterima. Ya dia bayangin 24 orang kerja, 23 diterima, 1 enggak diterima, ya Jack Ma. Ya. Daftar konservasi 10 kali ditolak. Saudaraku, sampai dia ngomong, sepertinya saya sudah biasa ditolak. Saya lihat pernyataan ini mengatakan, tapi dia katakan, satu saja, jangan pernah menyerah. Itu yang membuat dia hari ini menjadi orang yang berhasil. Saudara, ini adalah orang-orang yang sebenarnya adalah lebih dari pemenang. Artinya Tuhan sedang membawa saudara ke tingkat yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Hanya prinsipnya satu, jangan pernah menyerah. Saudaraku, maka saudaraku hari ini lanjutkan, fokus yang penting. Tuhan ngajar kita, fokuslah mengeluh-elukan Tuhan. Ya. Jangan hanya menyampaikan keluhan. Maka kita lebih banyak tuntutan terkait itu. Ya, Alkitab mana? Hai bangsa, bertepuk tanganlah, lulukanlah Allah dengan sorak-sorai.
Sebab Tuhan yang Maha Tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Makanya elulukan Tuhan Pak Ibu. Ini waktunya kita mengelulukan Tuhan. Ya, saudaraku, ingat dalam masa ini saudara lebih banyak berseru, bukan berseteru. Kita kan kadang-kadang berseteru. Ini kan memang benar Bapak Ibu. Masa pandemi banyak orang di rumah, kalau ya di luar ya berita, ternyata banyak orang yang menggugat cerai. Ya kan? Padahal dulu sebelum pandemi, belum waktunya cuti, sudah cuti duluan. Tapi begitu masa pandemi, banyak cuti di rumah, bermasalah juga. Kadang-kadang masalah. Makanya kalau saudara fokus mengeluhkan Tuhan, hati saudara senang. Damai, gitu kan. Jangan sampai semua mengatakan, aku tiap hari lihat kamu kok jadi malas gitu. Istilahnya jadi malas sekali ya gitu kan. Jangan, justru semakin dilihat istri semakin cantik. Ya kan? Semakin lihat suami semakin ganteng, gitu kan. Dan hari ini lihat suami-suami berat badannya bertambah karena istri-istri banyak di rumah masaknya enak-enak. Kan gitu. Lihat suami-suami itu, lihat katakan itu. Makanya tadi bersyukur diutus suhu, bukan ditimbang beratnya. Gitu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu. Yang tidak bersumpah palsu. Berbicara tentang apa? Perkataan Pak. Nah, ayatnya, perhatikan. Teruskan. Tuhan Allah memberikan kepada kita, padaku apa? Lidah seorang murid. Supaya dengan perkataan aku dapat memberikan semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengarku untuk mendengar, menjadi seorang murid. Kapan, saudaraku? Setiap pagi. Ini berbicara ketika saudara bangun tidur, cari Tuhan. Cari Tuhan dulu. Perbarui. Ada orang katakan, jikalau satu hari itu sampai jam 9 pagi, dari bangun sampai jam 9, Anda bisa mempertahankan sukacita, maka satu hari itu Anda tetap bersukacita. Tapi kalau sampai jam 9 pagi Anda yang sudah pikiran khawatir, maka sehari itu akan khawatir. Makanya saudaraku, setiap pagi cari Tuhan. Ketika saudara cari Tuhan, Anda lihat ada satu yang luar biasa. Lanjutkan, perhatikan, ini lihatnya. Kalau kita berintegritas itu menceritakan kebenaran pada diri sendiri. Ini gak gampang kan? Tetapi kalau orang jujur itu menceritakan kebenaran kepada orang lain. Mana yang lebih enak? Kita akan mudah berjujur kepada orang lain daripada jujur kepada diri sendiri. Perhatikan, Anda renungkan saja perkataan ini. Menceritakan kebenaran karena diri sendiri itu gak gampang. Karena kadang-kadang kita tuh masih seperti, kalau perasaan kita tidak baik, kita akan seperti bermain drama. Tapi kalau jujur, nah aku ngomong begini gitu, orang seperti menerima kejujuran itu. Tetapi integritas itu berbicara kepada diri sendiri. Saudara harus bisa jujur pada diri sendiri. Kalau sudah benar-benar menjadi orang yang berintegritas. Sebab apa? Orang yang berintegritas, kalimat terakhir, perhatikan. Yuk lanjutkan, perhatikan. Ini kalimatnya. Mazmur, ya katakan itu. Tetapi aku, engkau menopang aku karena ketulusan. Tulusan itu berbicara apa? Saleh, artinya tidak bercela. Engkau membuat aku tegak, ditetapkan, dihadapkanku untuk apa? Selama-lamanya. Baru kalau saudara sudah lakukan dalam Mazmur 24 tadi, saudara stempel, kamu ditetapkan di hadapanku untuk selama-lamanya. Makanya bangun integritas. Wah, kalau di instansi pemerintahan di mana sekarang ditulis banyak apa? Zona integritas. Saudaraku, hari-hari ini Tuhan ingin melihat sebagai anak-anak Tuhan.
Ya. Saya katakan, untuk apa? Supaya nama Tuhan dipermuliakan. Injil diberitakan. Kemarin saya katakan, sampai hari ini amanat agung harus tetap dituntaskan. Ya. Tidak ada katakan kemudian suara dari surga katakan, karena ini masa pandemi maka amanat agung ditunda sementara waktu. Enggak ada. Jadi walaupun hari ini ingat baik-baik, baik atau tidak baik waktunya, Injil harus tetap diberitakan. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri.